أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ابتغاء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Shadaqallahul azim. Nah, barangkali begitu ya. Kalau kita lihat terjemahnya, maknanya serta hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Jadi ayat ini sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu ayat yang mendahuluinya. Ayat yang mendahului adalah ayat yang ke-137. Biar jelas ya. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin. Jadi dan demikianlah berhala-berhala mereka, yakni setan-setannya. Berhala itu bisa saja bentuknya patung, bisa saja orang-orang yang dianggap sakti. Biasa saja jin-jin yang membisikkan kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai setan, karena setan itu bisa bentuk manusia, bisa bentuk jin, bisa bentuk jin, bisa bentuk manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was ke dalam hati atau dada manusia, itulah setan. Jadi tugasnya setan adalah membisikkan was-was ke dalam dada, ke dalam hati, ke dalam jiwa manusia, sehingga ragu, gelisah, gundah gulana. Itu namanya setan itu. Ya, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka. Itu kalimatnya ya. Syuraka'um liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Jadi itu tuh tugasnya setan ya. Jadi tugasnya setan itu adalah membisikkan kejahatan ke dalam hati, dada, jiwa manusia agar mereka yang namanya manusia itu binasa,
Binasa artinya celaka di dunia, celaka di akhirat. Dan juga agar mengacaukan agama mereka sendiri, sehingga agamanya kacau tuh. Agama itu artinya, agama itu pedoman hidup, disebut agama. Agama itu dalam bahasa Sanskertanya artinya agama kacau. Jadi yang disebut agama itu adalah sesuatu yang menyebabkan tidak kacau hidup manusia. Dalam agama, dalam Arab, dalam bahasa Arab tahu disebut dengan din. Din itu artinya bisa hutang, dahin, atau dinul Islam artinya sesuatu yang jadi pedoman hidup. Nah, kalau setan ini tugasnya mengacaukan manusia sehingga agamanya kacau. Jadi nggak jelas agamanya. Jadi ada yang menganut agama kepercayaan kepada patung, kepada dewa. Ada yang mengacaukan dengan menyebutkan Tuhan tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu misalnya, atau Tuhan-Tuhan yang lainnya. Nah, itu tugas setan tuh. Jadi mengacaukan manusia dan membinasakan manusia. Kemudian walau sya'allahu ma fa'alu, tetapi jika Allah menghendaki maka mereka tidak akan mengerjakan itu. Padahal wa ma yaftarun, biarkanlah mereka bersama kebohongan yang mereka ada-adakan. Jadi kata Allah, ya udah biarin aja. Dia meluk agama apa, mau berkeyakinan apa, biarkan aja. Nanti ada balasannya. Tapi dalam pengertian kita ingatkan. Jadi setelah kita mengingatkan, setelah kita mengajarkan, setelah kita mendakwahkan, tetapi kemudian mereka tidak memperdulikan atau bahkan menganggap menghina apa yang kita dakwakan sebagai sesuatu yang permainan atau sesuatu yang diperolok-olok, maka udah tinggalkan, biarkan Allah yang menghukum mereka sesuai dengan ketetapannya. Gitu kan ya. Baru masuk ayat yang ke 138 ya. Wa qalu hadhihi an'amu wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha. Nah, ini kata orang-orang musyrik ini ya, atau orang-orang yang sudah dikacaukan agamanya, orang yang sudah membinasakan dirinya dengan keyakinan-keyakinan yang tidak benar, maka mereka berkata, hadhihi an'am. Jadi, inilah hewan ternak, wa harsun, dan hasil bumi, hijrun la yau'amuha illa man nasya, dan hasil bumi yang dilarang tidak boleh dimakan illa man nasya, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Jadi kalimat itu begitu tuh. Jadi orang-orang yang tadi menyembah Tuhan selain Allah, orang-orang yang sudah kerasukan setan dengan berbuat di luar ketetapan Allah, maka mereka berkata, binatang ternak ini, hasil bumi ini tidak boleh dimakan. Ya, dilarang tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami tunjuk. Jadi misalnya kita memberikan sembelihan ini hanya boleh dimakan oleh berhala-berhala, gitu kalimatnya. Maka dipersembahkan untuk patung, dipersembahkan untuk dewa, dan hanya orang-orang tertentu yang boleh memakannya sesuai dengan keinginan kami. Kan dalam agama dan kepercayaan serta keyakinan di luar Islam kan aneh-aneh. Misalnya ada orang menyembah matahari, ada orang melakukan pesugihan, ada orang melakukan ritual-ritual yang kemarin diceritakan, orang mau panen ada yang ritual, orang mau menjalan di lautan melakukan ritual agar tidak diganggu oleh Ratu Kidul, gitu kan, agar hasil panennya kemudian diberikan yang terbaik oleh Dewi Sri, gitu kalimatnya. Nah, itulah setan-setan yang diciptakan oleh mereka, dan yang boleh makan hanya orang-orang tertentu. Siapa? Mbah dukunnya, juru kuncinya, kuncennya. Nah, itu orang-orang biasa nggak boleh makan. Nah, itu kita dibodohin namanya, ya. Jadi orang-orang yang tadi menyesatkan dan telah disesatkan oleh setan, mereka mengucapkan kalimat binatang ternak ini
hasil panen ini itu tidak boleh dimakan dan dilarang. Dilarang, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh diapa sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Kemudian dilanjutkan kembali, biza'mihim, kalimatnya bijak, wa an'amun, kecuali orang yang kami kehendaki, wa an'amun hurrimat duhuruha, dan ada pula hewan yang diharamkan tidak boleh ditunggangi. Jadi mereka mengatakan, ya, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan. Jadi kalimatnya, hadihi an'amu wa harsun hijrun la yat'amuha illa man tasha'u biza'mihim. Jadi sesuai dengan kehendak atau keinginan mereka. Wa an'amun hurrimat duhuruha, dan ini pula binatang ternak yang haram untuk ditunggangi. Wa an'amun la yadhkuruna ismallahi 'alaihi iftira'an 'alaihi, dan ada pula hewan yang diharamkan, ya, ketika disembelih boleh tidak menyebut nama Allah. Itulah kebohongan terhadap Allah. Jadi kebohongan terhadap Allah itu diantaranya disebutkan di sini adalah yang mengatakan ini binatang ternak, ini hasil bumi yang tidak boleh dimakan, dilarang untuk dimakan, ya, sesuai dengan keinginan mereka. Jadi itulah, jadi yang disebut orang kebohongan itu. Jadi kalimatnya begini simpelnya, orang-orang yang menciptakan agama, orang-orang yang mengaku bahwa ini adalah agama mereka, mereka mengatakan atau mereka berkeyakinan tidak boleh memakan binatang ternak, tidak boleh memakan hasil bumi kecuali orang-orang yang ditunjuk. Dan mereka pun menetapkan ini loh binatang yang hanya boleh ditunggangi, dan ini tidak boleh ditunggangi, itu kalimatnya. Atau mereka menetapkan tidak perlu menyembelih binatang ternak dengan menyebut Allah, dengan menyebut nama Allah. Nah, ini ucapan-ucapan orang yang disebutkan di sini sebagai ucapan bohong terhadap Allah. Hati-hati itu. Jadi mereka mengatakan, Allah mengatakan, memerintahkan kepada saya nih dalam agama kita nih, gak boleh kamu makan binatang ini, tidak boleh kamu memakan hasil panen ini hak untuk Tuhan kita. Atau mereka mengatakan tidak boleh naikin binatang ini, bolehnya hanya binatang itu. Nah, ini kebohongan. Atau mengatakan bahwa tidak perlu menyembelih binatang ternak dengan menyebut nama Allah. Maka kata Allah, iftira'an alaihi, artinya itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Saya jazihim bima kanu yaftarun, maka kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. Hanya hati-hati nih, orang-orang kafir itu membisikkannya gitu. Jadi cara orang kafir menyesatkan kita salah satunya adalah dengan mengatasnamakan Allah. Gitu. Jadi kalau agama Tuhan kita kan melarang untuk naik binatang ini, menunggangi, tidak boleh makan binatang dan juga makanan ini. Ini hanya untuk Tuhan kita. Atau mengatakan tidak perlu menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang ternak atau terhadap binatang ternak yang disembelih. Maka nanti Allah akan memberikan balasan terhadap mereka yang apa mereka adakan. Hati-hati. Kemudian masuk ke ayat 139-nya. Wa qalu, dan mereka mengatakan pula ma fi butuni, mengatakan apa yang ada di dalam perut hewan ternak itu, hadhihi an'amun khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Jadi hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami. Kemudian wa iyyakum maitatan fahum fi syuraka, dan jika yang di dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya.
sayajzihim wasfahum, kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Innahu hakimun alim, sesungguhnya Allah maha bijaksana dan maha mengetahui. Ini dalam tradisi Arab jahiliyah. Jadi dalam tradisi Arab jahiliyah, jadi mereka menetapkan yang di dalam perut binatang ternak ini loh untuk laki-laki saja, nggak boleh perempuan. Kalau dalam bahasa kita kadang-kadang ada begini, orang tua dulu, nah kamu nggak boleh makan kepala sama ceker ayam, ya kan? Kenapa? Ya nggak boleh aja, padahal nggak boleh itu takut kehabisan. Ya kan? Kalau jangan nggak boleh ya, kamu makan ceker dan kepalanya, ya nanti kamu tulisannya kayak ceker ayam, begitu kadang-kadang dulu ya. Nah ini seperti itu kebohongan. Padahal kan sesungguhnya bukan begitu, takutnya emak bapaknya nggak kebagian tuh ayam kan, makanya disebut jangan kepala dan ceker ayam. Kalau sekarang ceker ayam kan dijual. Ya. Nah ini kebohongan mereka adalah mengatakan ini yang di perut hewan ternak ini khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan, khusus untuk suami, bukan untuk istri. Atau mereka justru memakan binatang atau anak binatang atau bayi binatang yang masih dalam perut yang mati. Mereka mengatakan ini boleh loh, ini bagi ini adalah makanan yang hebat, yang lezat. Kadang-kadang kan binatang ada yang ketika hamil dia sudah mati di dalamnya. Ya kalau manusia juga ada yang begitu kan, hamil tahu-tahu meninggal, maka disebut dengan keguguran. Ya, keguguran itu. Maka keguguran itu kalau dalam manusia biasanya ada yang sebelum 4 bulan, ada yang sudah lebih dari 4 bulan. Ya, di 4 bulan itu sudah ada yang menyatakan 3 bulan, 4 bulan, 120 hari berarti 4 bulan. Nah, yang disebut dengan 120 hari itu roh sudah ditiupkan. Maka kalau sudah 120 hari atau 4 bulan maka sudah hidup bayinya, sudah mulai berbentuk karena sudah terbentuk daging dan rangkanya. Kalau sudah 40 hari, karena ada ruh di situ ada hidup. Tapi di bawah 40 hari maka belum, karena masih di dalam segumpal daging, di segumpal daging masih belum hidup tuh. Makanya beda sebenarnya perlakuan orang yang keguguran di bawah 4 bulan dan di atas 4 bulan tuh akan berbeda. Ada ulama fikih yang mengatakan kalau sudah 4 bulan ke atas kan sudah bayi, maka sudah dianggap manusia. Tapi kan pada hakikatnya belum lahir. Kalau belum lahir belum dianggap manusia, belum dianggap hidup kan. Yang hidup itu kalau sudah lahir ke dunia. Tapi kalau dalam masih perut sebenarnya belum dikatakan hidup. Umurnya belum dihitung ya kan. Baru dihitung 4 bulan dalam perut, dalam janin gitu. Nah setelah lahir baru dihitung nih, lahir tanggal 17 Agustus gitu kan. Nah, dari situlah umurnya setahun, 2 tahun, 3 tahun dan 4 tahun berikutnya gitu ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang mereka tetapkan mengatakan bahwa apa yang dalam perut binatang itu untuk laki-laki saja, bukan untuk perempuan, atau untuk suami saja, bukan untuk istri, atau mengatakan bahwa apa yang di dalam perut binatang yang bayinya mati itu maka mengatakan sebagai rezeki, ya, adalah rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka saja. Ini nggak boleh nih binatang ini binatang hanya khusus untuk laki-laki. Nah itu kebohongan kata Allah Subhanahu wa taala. Kebohongan atas nama Allah atau kebohongan terhadap Allah. Maka dilanjutkan kemudian, sesungguhnya Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Pada khasiran dari naqatalu auladahum, ini kebiasaan orang Arab jahiliyah juga. Jadi orang Arab itu kebiasaan untuk membunuh auladahum. Kenapa? Karena takut miskin. Jadi orang Arab itu karena nggak bisa takut nggak bisa memberikan makanan, memberikan rezeki, tidak mampu mengurus, maka banyak yang dibunuh. Kayak kita di zaman sekarang juga ada, ya kan, ada kasus-kasus yang anaknya dibunuh gara-gara terlilit utang, gara-gara takut nggak bisa kasih makan. Di Tangerang dulu ada 3 orang anak yang langsung dibunuh dan dia bunuh diri orang tuanya, dua-duanya ibu bapaknya. Itu dalam kasus itu. Ada juga beberapa kasus juga yang lain yang dengan sengaja membunuh anaknya. Ketika ditanya, yaitu takut nggak bisa ngasih makan, takut untuk membesarkan. Nah ini sama kayak orang Arab jahiliyah dulu. Orang Arab jahiliyah sebelum Rasulullah datang membawa Islam, itu kebiasaannya. Bahkan anak perempuan yang kebanyakan dibunuh karena menganggap anak perempuan itu aib. Nah, kemudian
Kemudian ada lagi kebiasaan Arab jahiliyah membunuh anaknya takut miskin atau miskin. Maka kata Allah, qad khasyiral ladzina qatalu auladahum. Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, yaitu karena menganggap bahwa mereka tidak mampu memberikan rezeki atau menganggap anak perempuan sebagai aib. Kemudian wa harramu ma razaqahumullahu tira'an Allah, dan mengatakan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat kebohongan terhadap Allah. Artinya ada kebiasaan Arab jahiliyah dulu membunuh anak laki-laki, membunuh anaknya karena takut miskin, atau membunuh anak perempuan karena dianggap aib. Atau kebohongan yang mereka lakukan adalah mengharamkan rezeki. Mengharamkan rezeki itu bisa makanan, bisa minuman, bisa binatang, gitu kan, bisa tumbuhan. Mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah dengan mengatakan ini Allah perintahkan. Jadi mereka mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Nah, itu hati-hati itu. Kemudian masuk kepada ayat yang ke-141. Wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rusyat. Dan Allah lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Ada tuh tanaman yang tidak merambat apa? Contohnya singkong nggak merambat, ubi jalan merambat. Ada juga pohon yang merambat itu pohon semangka merambat. Kemudian pohon apa lagi yang suka dibikin sayur, timun juga merambat. Nah, kacang, ada yang merambat, ada yang tidak merambat. Kemudian wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukulu, dan juga ada pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya. Waz zaitun wal rumman, dan delima, mutasyabiha wa ghairu mutasyabih, yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Jadi begitu kalimatnya. Kemudian kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Jadi kata Allah, aku menciptakan tanaman, tumbuhan, ada yang merambat, ada yang tidak merambat. Kemudian Allah juga menciptakan pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya. Ya kan, rasanya macam-macam. Padahal pernah lihat kembang kertas nggak? Kembang kertas warnanya banyak nggak? Banyak, ada yang merah, ada yang putih, ada yang ungu. Bahkan dalam satu pohon begitu, dia rantingnya bisa beda-beda warna. Ya kan? Pada satu pohon, tapi dia cabang rantingnya beda-beda, tapi beda-beda warnanya. Karena itu luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadi mukhtalifan ukul. Jadi rasanya itu macam-macam, ada yang manis, ada yang pahit, kayak buah majak pahit kan, ada yang asam. Asam apa tuh? Belimbing, ada yang manis juga, ada yang benar-benar kecut, ya kan, macam-macam. Ada antara buah duku dengan buah durian aja manisnya beda. Antara misalnya jeruk dengan stroberi asamnya beda, ya kan? Nah, itu Allah jadikan demikian. Allah jadikan ragam rasanya berbeda. Ada zaitun, ada delima, ada yang rupanya serupa bentuk dan warnanya. Bentuknya sama, warnanya sama, tapi beda rasanya. Sama kayak mangga. Ada kita satu pohon buah mangga, bentuknya sama mangga, warnanya sama, kuning kalau udah matang. Tapi pas digigit, pas dibuka, dimakan, rasanya beda. Ada yang manis banget, ada yang manis, ada yang kurang manis, gitu kan? Nah, kata Allah Subhanahu wa taala demikian. Kemudian makanlah hal-hal itu, tapi jangan berlebihan, dan jangan lupa keluarkan zakatnya. Kasih zakat 2,5% dari hasil bumi, keluarkan.
ya dari binatang pun dikeluarkan dari penghasilan, maka sekarang 2,5% keluarkan zakatnya itu. Ya. Kemudian innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak mencintai atau menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi nggak boleh berlebihan tuh. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Kulu mimma razaqakumullah, makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakan binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk ngangkut beban. Apa diantaranya? Unta, ya kan? Diantara kuda, kerbau. Tetapi juga ada yang memang untuk disembelih, ya kan? Boleh nggak menyembelih unta? Boleh. Boleh nggak menyembelih sapi? Boleh. Daging kuda boleh nggak? Boleh. Kalau memang nggak kasihan gitu kan. Nah itu. Jadi Allah ciptakan binatang ternak itu ada yang memang untuk dijadikan tunggangan kayak kuda, untuk mengangkut beban kayak unta ataupun sapi misalnya. Ada yang juga untuk memang disembelih atau dikonsumtif, dimakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah apa-apa yang direzekikan aku kepada kalian, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Apa itu langkah-langkah syaitan? Itu tadi mengharamkan, menghalalkan binatang ternak. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini untuk saya, untuk kamu. Nah itu nggak boleh. Itu namanya syaitan. Ya, atau memakan binatang yang sudah mati, atau menyembelih tidak menyebut nama Allah. Nah itu langkah-langkah syaitan. Jangan kita ikuti, karena syaitan itu adalah sebenar-benarnya musuh bagi kita yang menginginkan kita masuk neraka bersama mereka. Na'udzubillah dari. Maka kesimpulannya adalah satu, ya, yang bisa dijadikan pelajaran, yakni hati-hati dalam kehidupan ini, karena banyak kebohongan-kebohongan yang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Tuhan, tradisi-tradisi, adat-adat kebiasaan yang ada di sekitar kita ini, itu selektif kita. Jangan terjerumus kepada kemusyrikan yang dipengaruhi oleh ini budaya kami loh, ini tradisi kami loh, di sini sudah biasa, di sini sudah biasa mengadakan sesajian untuk Mbah Jamron, mengadakan sembelihan untuk Mbah Untung. Nah, hati-hati dengan begitu-begitu. Ini udah biasa, dan nenek moyang kita nih, kita itu udah biasa kalau malam Jumat itu kita selalu membakar kemenyan, terus kita kirimkan untuk mbah-mbah. Nah itu hati-hati dengan hal seperti itu, karena itu kebohongan. Ya, tidak boleh kita melakukan sesuatu amalan ibadah, terutama ibadah-ibadah yang ritual, kecuali atas perintah Allah dan Rasulullah SAW. Jelas ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Hebat kata Allah.